Oke, kita mulai saja ya, teman-teman. Silahkan yang belum kenalan bisa kenal-kenalan dulu. Bisa sebutin nama, asalnya dari mana, bisa juga promosi usahanya di kolom chat, boleh juga. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, teman-teman ya, bisaroh dimanapun teman-teman berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini di Jumat yang berkah ini, hari kemenangan, ya kita bisa berbagi lagi, bisa belajar lagi dan hari ini ya materinya cukup menarik yaitu tentang ya jual beli murabahah. Nah, apa sih jual beli murabahah ini? Ini juga sebenarnya solusi buat teman-teman ya yang mana pengen kredit tapi nggak mau terjebak riba ya, mau beli cash juga nggak bisa gitu kan. Nah ini ada solusinya. Nah salah satunya solusinya dan ini juga banyak dilakukan oleh sahabat Rasul. Salah satunya saya beberapa baca literatur itu Abdurrahman bin Auf sering juga melakukan ya murabahah ini, jual beli murabahah ini. Nah nanti insya Allah kita akan bahas ya bersama gurunda kita Ustadz Firly Ferdiansah ya Sirkahmen yang mana insya Allah hari akan membersamai kita. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ya kita semua bisa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman ya agar lebih berkah ya hari ini mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama dan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman ya sebelum kita mulai saya pengen kenal-kenalan dulu nih dari mana saja. Ini ada Mbak Agatha yang sudah masuk, Lucy dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa sebutkan, saya kasih formatnya. Nanti bisa sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, ya. Kemudian bisa juga ikut berpromosi di sini, ya, biar kita juga saling kenal dengan produk-produknya teman-teman bisnis UMKM Muslim di seluruh Indonesia, ya. Silahkan bisa kolom chat, ya. Oke. Ya, saya sapa dulu ini ada Kang Mono. Kang Mono, dari mana Kang Mono nih? Mbak Neni, ada Edia Saputra, ya. Ada Arga, ada Mas Bagus, ada Mas Solihin dari Bogor, ada Mas Rizky Firmansyah, ada Mbak Lucy, ya. Kemudian ada Mas Robi Harlan, ya, Mas Hendra, dan teman-teman, ya. Silakan. Oke. Wah ini sudah ada yang chat ya, Mas Saifuddin dari Kendari Sultra ya. Wah ini bisnisnya apa nih Mas? Bisa disebutkan juga ya. Hendra dari Tangerang ya. Salam kenal, Masya Allah ini ada dari Sulawesi Utara. Sultra ini Sulawesi Utara ya. Kemudian ada dari Tangerang ya. Dari Mataram nih luar biasa, jauh sekali juga ya. Dari Mataram hadir juga ya. Dan wah masih banyak lagi teman-teman. Sebelum kita mulai acara hari ini ya sedikit pengumuman buat teman-teman ya ini adalah salah satu program kita di Jumat Berbagi ini. Memang kita pengen berbagi ilmu baik itu sunatullah bisnis maupun juga ilmu muamalah. Yang mana sebenarnya kalau teman-teman pengen lebih lengkap lagi ya teman-teman silahkan ikut salah satu program kita ini numpung masih seminggu lagi ya kita belum tutup. Ya, itu adalah kuliah bisnis syariah. Nah, kuliah bisnis syariah itu apa? Itu sebenarnya program selama 1 semester, teman-teman. Yang memang saya ngerasain dulu ya, ketika bingung ya, banyak tuh di zaman Nabi nggak ada, yang sekarang ada. Misal dulu di zaman Nabi nggak ada bank, di zaman Nabi nggak ada koperasi, di zaman Nabi nggak ada reksadana, obligasi, di zaman Nabi juga nggak ada pasar saham dan lain sebagainya. GoPay juga nggak ada di zaman Nabi. Ya ketika itu, ini hukumnya apa sih? Hukumnya apa sih? Banyak sesuatu yang baru. Nah ketika saya belajar lebih detail, ya ngikutin dari akad-akad dasar sampai nanti akad sirkah, luar biasa ternyata muamalah ini
ya terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaan saya, dan insya Allah ketika mendapatkan fakta itu nggak bingung lagi karena kita udah belajar muamalah. Dan belajar muamalah ini juga penting sekali ya teman-teman, karena ini syarat kalau teman-teman amalnya ini pengen jadi amal soleh. Jual beli kita biar jadi amal soleh gimana? Utang piutang kita bisa nggak jadi amal soleh? Bisa ya. Asal amal soleh itu bukan hanya ikhlas, tapi juga sesuai dengan rukun dan syaratnya. Nah, jual beli itu ada rukun syaratnya, sewa menyewa ada rukun dan syaratnya, termasuk utang piutang dan lain sebagainya. Nah, silakan teman-teman bisa nanti ikuti program yang 6 bulan. Itu ada 24 kali pertemuan kita tatap muka. Luar biasa. 1 semester dan nanti biayanya cukup murah. Nanti akan saya kasih tahu biayanya di pas sebelum tanya jawab. Oke, kita sapa dulu Ustadz Firly. Ustadz Firly masih bersama kita, sudah bersama kita. Ya, sambil menunggu teman-teman yang pada kenalan, ini juga ada Kang Siap. Mono dari Cengkareng. Masya Allah. Jual buah apukat mentega, ya, sup buah, terima pesanan juga. Monggo, yang di Cengkareng bisa order tuh, sup buahnya. Saya juga pengen nih kayaknya jadi haus juga nih. Oke, ada Mas Roni Rustanto dari Gunung Putri, Bogor, ya hadir. Oke, bisnisnya apa Mas Roni nih, bisa share juga. Dari Nganjuk, Jawa Timur, luar biasa. Nih ada Nganjuk, Jawa Timur, ada Sumatera, Sulawesi. Wah, luar biasa. Oke, kita mulai saja. Ustadz Firly, saya persilakan untuk membuka materi hari ini. Kita akan belajar bersama tentang murabahah. Oke. Siap. Terima kasih Coach Wendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara dan gambarnya jelas ya. Insya Allah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka Jumat berbagi, ya, kegiatan rutin dari Bisyarah ID untuk berbagi ilmu. Dan biasanya nanti banyak narasumber dan semoga selesai acara ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wah, itu belum apa-apa sudah ada yang angkat tangan sepertinya. Nanti ya, belum forum Materinya belum disampaikan nih materinya. belum forum tanya jawab, nanti bisa ditanyakan. Insya Allah kita akan berbagi ilmu dulu di awal, yaitu mengenai yang hari ini materinya adalah mengenai kesalahan praktek murabahah. Dan dari beberapa kali diskusi, ya lebih dari sekali, bahkan lebih dari 2 kali, sering praktek-praktek murabahah itu masih salah dijalankan atau diaplikasikan. Nah, ini yang dikhawatirkan apabila sampai transaksinya itu bermasalah, bisa jadi nanti menjadi transaksi yang tidak sah alias batil, ya, atau juga menjadi transaksi yang ribawi. Nah, hal ini insya Allah tidak kita inginkan. Kenapa? Karena kalau sudah pakai prakteknya namanya murabahah, yaitu salah satu akad jual beli, ya, jadi memang nuansanya sudah harusnya nuansa Islami atau syariah. Maka jangan sampai nanti sudah pakai nama murabahah tapi tidak sesuai syariah. Nah, kami dari Bisyarah ID, Business Improvement and Syariah X. Misi kami menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram, salah satunya yaitu dari transaksi-transaksi yang ada maisir, gharar, riba, termasuk juga dari akad-akad batil. Karena hasil-hasil harta dari hal-hal tersebut bisa menjadi harta yang haram. Nah, servis kami ada konsultan muamalah, business improvement, branding and marketing. Kami juga ada akademi, salah satunya nanti atau tadi sudah diinfokan yaitu kuliah bisnis syariah secara online 6 bulan. Kami bisa menjadi bisnis fasilitator, sering menjadi pendamping sirka, terus memegang laporan keuangan, atau juga menjadi bisnis operator. Nah, kalau kantor kami ada di Jogja, di Jalan Loanu nomor 3, Sorosutan. Nah, di sini juga banyak akun-akun sosmed kami yang bisa diikuti, terutama di akun YouTube kami. Insya Allah banyak rekaman kajian-kajian.
Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kesalahan praktek murabahah dan solusinya. Nanti akan disampaikan opsi-opsi solusinya. Karena terkadang suka bermasalah dia. Nah, kalau kita mau masuk membahas murabahah, nah, karena murabahah itu salah satu macam jual beli. Nah, kita harus paham dulu pengertian jual beli. Nah, pengertian jual beli menurut syariah adalah mubadalatu malin bimalin alat sabilit tamliki antarodin. Jadi jual beli menurut syariah adalah pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela. Ini takrif syar'i, maka transaksinya harus memenuhi apa yang menjadi takrif ini. Pertama, berarti dia menukarkan. Berarti apa yang ditukarkan? Harta dengan harta. Tidak boleh jual beli itu menukarkan harta dengan jasa. Itu bukan jual beli. Dan dari pertukaran itu menimbulkan kepemilikan. Nanti barang menjadi milik pembeli dan pembayaran itu menjadi milik penjual dengan dasar saling ridho. Nah, kemudian masuk ke rukun-rukun jual beli. Ini saya sampaikan biar ada pemahaman yang cukup komprehensif. Rukunnya ada 3. Al-aqidani, 2 pihak yang berakad atau pelaku akad, yaitu ada penjual dan pembeli. Jadi pelaku akadnya di dalam jual beli itu cuma 2. Kalau enggak penjual, pembeli. Hanya 2 pihak. Tidak ada yang lain. Kemudian al-ma'qud alaih atau objek akad, yaitu apa? Barang dagangan dan atau pembayaran. Dan yang ketiga adalah asigot, yaitu ijab dan qabul, yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan. Nanti ada ijab qabulnya. Makanya umumnya, yang menjadi umumnya rukun di dalam muamalah itu ada pelaku akad, ada objek akad, ada sigotnya. Nah, syarat untuk al-aqidani, penjual dan pembeli, pelaku akadnya itu ada 3. Pertama, akil, yaitu berakal, tidak gila dalam kondisi sadar. Jadi harus berakal. Jual beli dengan orang gila itu tidak sah. Kemudian mumayyiz, yaitu berumur 7 tahun lebih. Nah, mukhtar, tidak dalam kondisi dipaksa. Nah, ini syarat dari pelaku akad. Nah, dalil-dalilnya tidak saya breakdown, adanya nanti di kuliah bisnis syariah yang lebih komprehensif. Karena sebenarnya untuk materi jual beli aja udah 1 sesi sendiri ya, kalau mau diperjelas yang detail. Kemudian syarat untuk ma'qud alaih atau objek akad, yaitu barangnya ada 6. Pertama, barangnya suci atau tohir. Ya, jadi bukan najis. Makanya jual beli barang haram atau najis itu tidak sah alias batil. Tidak boleh. Kemudian barangnya dapat dimanfaatkan secara hukum syariat. Jadi dia memang ada manfaatnya. Makanya jual beli benda yang rusak itu juga tidak boleh. Maksudnya apa? Maksudnya jual belinya itu objek yang normal, tapi kok dikasih barang yang rusak. Nah, itu tidak sah. Atau juga dapat dimanfaatkan dari sisi hukum syariat. Misalnya apa? Jual beli barang curian. Nah, itu tidak sah. Karena dia memang ada manfaatnya, tapi secara hukum syariat tidak diperbolehkan. Karena barang curian. Yang ketiga, syaratnya barangnya milik orang yang berakad, milkiyatul akid. Nah, hukum asal jual beli itu harusnya penjual sudah memiliki barangnya. Karena memang penjual itu adalah orang yang memiliki dan menjual barangnya. Itulah penjual. Makanya hukum asalnya jadi tidak boleh jual beli kok belum memiliki barangnya. Nah, itu salah satu poin krusial terhadap kesalahan praktek murabahah nanti. Dalilnya kan la tabi malaisa indaka. Janganlah engkau menjual barang yang belum ada di sisimu. Salah satu pengertiannya adalah belum dimiliki. Kemudian barangnya juga dapat diserah terimakan. Nah, karena kalau dia tidak bisa diserah terimakan, itu juga tidak sah. Contoh misalnya Coach Rendra punya burung di dalam sangkar.
ditaruh di luar. Nah, itu orang-orang tahu itu burungnya Coach Rendra. Suatu waktu burungnya ternyata pintunya kebuka dan lepas. Nah, yang tidak bisa ditangkap lagi oleh Coach Rendra. Terus Coach Rendra bilang, saya jual burung saya yang lepas itu. Nah, itu tidak sah karena tidak bisa diserah terimakan. Atau mohon maaf, misalnya motornya dicuri. Terus saya jual motor saya yang dicuri. Nah, itu tidak bisa. Walaupun memang itu motornya. Makanya harus bisa diserah terimakan. Kemudian barangnya harus diketahui dengan jelas alias maklum. Nggak boleh borong. Harus jelas apanya, spesifikasinya, bendanya yang mana. Nah, yang 6, barangnya makbut. Ya, ini sudah dipegang penjual. Nah, biasanya bisa jadi penjual itu akan membeli dulu dari pihak lain, tapi belum dipegang, sudah dibeli, belum dipegang, belum diterima, belum ada al-qabdu, kok sudah dijual. Itu tidak sah untuk barang-barang yang mitsliyah. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Kemudian syarat untuk sigab ijab qabul ada 4. Tadi objek akad, sekarang untuk ijab qabulnya. 1, muafik, adanya kesamaan nilai. 1 majelis akad, dia harus 1 majelis akad, waktu dan atau tempat yang sama. Kemudian tidak ada fasil, tidak ada pemisah atau penutup. Nah, yang keempat, dia sama, semua bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, ini syarat untuk ijab qabul. Makanya kok ijab qabul tidak 1 majelis akad tidak sah. Terus tidak bisa didengar apa yang diucapkan tidak sah. Walaupun nanti kalau mau diubah dalam bentuk tulisan juga boleh. Itu nanti pembahasannya yang berbeda. Nah, jadi skema rukun jual beli itu seperti ini. Pertama ada pelaku akadnya. Harus dikunci. Adanya cuma 2, kalau enggak penjual, pembeli. Makanya kalau ada orang ketiga itu harus jelas. Posisinya apa? Karena hanya bisa 2 posisi, yaitu penjual dan pembeli. Nah, nanti penjual itu objek akadnya bawa barang dagangan, pembeli membawa pembayaran. Nah, kemudian nanti ada ijab qabul. 1 mengijab, 1 mengqabul. Maka kalau sudah ada ijab qabul yang memenuhi rukun dan syaratnya, maka dia sudah bersifat mengikat, yang mana berdampak hukum pada objek akad. Barang dikasih ke pembeli, pembayaran dikasih kepada penjual. Makanya skemanya kalau akad bisnis itu muawadhah, pertukaran kompensasi. Nah, inilah rukun jual beli itu. Bisa dipahami ya. Kalau enggak berarti harus ikut KPS. Nah, pembagian jenis harta. Di dalam pembelajaran kami, jenis harta itu dibagi menjadi 2. Pertama, ada yang namanya harta mitsliyah. Harta mitsliyah, ini kurang T. Yaitu apa-apa yang didapati yang semisalnya di pasar tanpa ada perbedaan yang signifikan. Dalam arti perbedaan yang ada tidak mengakibatkan perbedaan harga. Nah, dia memang khususnya atau umumnya pada barang-barang yang dapat ditakar, dihitung, dan ditimbang. Contohnya apa? Beras, gula, minyak, dan lain-lain. Anda kalau nyari beras C4 di pasar A, terus pindah ke pasar B, insya Allah bisa menemukan beras C4 juga. Yang mana barangnya sama, yang mana harganya tidak ada perbedaan yang signifikan. Paling beda 500.000. Biasanya untuk barang-barang yang kecil, ini namanya barang mitsliyah. Ini kurang T sebenarnya. Saya benerin dulu. Sebentar ya. Ini barang mitsliyah. Nah, untuk harta mitsliyah apabila dibeli, jadi kita membeli ya.
Kepemilikannya penuh bila setelah adanya dua hal, yaitu akad yang sah dan adanya takobut, serah terima barang. Itu baru kepemilikannya penuh. Maka bila belum memenuhi dua hal tersebut, belum berakad ataupun sudah berakad tapi belum takobut, maka harta misliat belum sah untuk ditasarufkan lagi. Misalnya apa? Dijual lagi, dihibahkan, dan lain-lain. Ini ciri dari harta misliat. Kaidahnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya harta kimiat, yaitu apa-apa yang tidak didapati yang semisalnya di pasar atau didapati yang semisalnya, tapi ada perbedaan yang signifikan dalam nilainya. Contohnya apa? Rumah, hewan, lahan, mobil, dan lain-lain. Nah, ini termasuk harta kimiat. Misalnya tanah, saya mau beli tanah 100 meter. Nah, maka tanah yang 100 meter antara tanah A sama tanah B itu jarang bisa sama. Bisa jadi yang satunya 100 meter gara-gara 10 kali 10. Nah, yang satunya 20 kali 5. Nah, ini namanya harta kimiat. Nah, untuk harta kimiat, apabila dibeli, kepemilikannya penuh hanya dengan adanya akad yang sah saja. Jadi khusus untuk harta kimiat, itu tidak perlu adanya takobut. Pakai akad aja udah sah. Oke, jadi pakai akad aja sudah sah. Makanya nggak perlu takobut. Maka bila setelah berakad, harta misliat sudah boleh ditasarufkan kepada pihak lain. Seperti jual beli, hibah, dan lain-lain. Nah, misalnya kalau harta misliat, sebelum saya jual, misalnya saya beli ke Coach Rendra 100 kilo beras. Itu terus mau saya jual ke siapa nih di sini? Mas Bagus misalnya. Nah, saya jual kepada Mas Bagus. Maka sebelum saya jual kepada Mas Agus, sebelum berakad, itu harus saya terima dulu 100 kilo berasnya. Baru bisa saya jual belikan sama Mas Bagus. Nah, beda kalau saya beli mobil. Saya beli mobilnya Coach Rendra, padahal tempatnya misalnya di Semarang. Saya beli lewat online, itu bisa kan kalau mobil itu. Maka pada saat saya sudah bayar, misalnya 100 juta, itu mobilnya nggak wajib harus saya terima dulu, tapi kalau ternyata Mas Bagus yang sama-sama orang Semarang saya tawari mau beli, itu boleh langsung diambil mobilnya. Nah, itu untuk harta kimiat. Kalau yang beras tadi tidak boleh, harus diterima dulu. Nah, kita masuk ke macam-macam jual beli. Ini salah satu macam saja yang saya sampaikan karena berhubungan dengan murabahah. Nah, macam-macam jual beli berdasarkan cara penentuan harga ada 3 macam. Pertama, jual beli tawar menawar, bai'ul musawamah, adalah jual beli tanpa menunjukkan harga pokok atau harga modal. Nah, ini jual beli yang umumnya kita lakukan, dan ini memang jual beli yang bagus gitu loh, karena nggak perlu diketahui harga pokok atau modal. Nah, jadi tawar menawarnya lebih enak karena kalau tahu harga pokoknya nanti tawar menawarnya jadi rada alot. Nah, tapi kalau yang namanya bai'ul musawamah, yaitu jual beli tawar menawar, itu tidak menunjukkan atau menyampaikan harga pokoknya. Yang kedua, ada jual beli lelang, bai'ul muzayadah. Adalah jual beli di mana penjual menawarkan harga barang di pasar, kemudian para pembeli berlomba menawar dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli lainnya. Dan penjual menjual kepada pembeli yang menawar dengan harga tertinggi. Jadi jual beli lelang itu boleh. Namun ada beberapa syaratnya. Pertama, semua calon pembeli itu harus satu majelis akad. Tidak boleh tidak. Karena apa? Agar penawaran yang satu dengan yang lain sama-sama diketahui. Nah, kemudian berlomba untuk ditawarkan. Dan apabila sudah ada pembeli dengan penawaran yang tertinggi, wajib dijual kepada pembeli yang menawar lebih tinggi itu.
Nah, itu jual beli lelang, boleh di dalam Islam. Karena Rasul dulu juga pernah melakukannya. Nah, yang ketiga itu jual beli amanah, bai'ul amanah. Adalah jual beli yang harganya sama dengan modal atau lebih atau kurang dari modal. Nah, ada 3 macam. Sebenarnya maksudnya adalah ini jual beli yang memang diketahui harga modalnya, nanti tinggal memang mau ngambil untung, impas, atau mau merugi. Itu boleh. Nah, yang jual beli murabahah itu adalah jual beli pada harga modal dengan tambahan harga tertentu yang disepakati kedua pihak. Jadi sebenarnya murabahah itu hanya jual beli dua pihak yang mana itu diketahui harga modalnya dan disepakati berapa keuntungannya, marginnya. Seperti itu aja sebenarnya jual beli murabahah ini. Dan itu berbeda dengan yang diaplikasikan di dalam lembaga keuangan syariah saat ini. Karena sebenarnya murabahah yang dilakukan itu kebanyakan karena belum memiliki barangnya terjadi murabahah 3 pihak. Nah, itu nanti yang akan kita banyak bahas. Nah, kemudian yang kedua, jual beli tauliyah adalah jual beli dengan harga modal tidak kurang dan tidak lebih. Jadi jual beli impas. Saya dapat HP-nya ini harga 2 juta. Ya deh, saya jual sama harga modal. Nah, itu jual beli tauliyah. Kemudian juga ada yang namanya jual beli wadi'ah. Ini pakai dot ya, bukan pakai dal. Kalau pakai dal wadi'ah itu titipan. Kalau wadi'ah itu kerugian. Jadi jual beli wadi'ah itu adalah jual beli dengan harga yang kurang dari modal. Ini saya dapat HP-nya 2 juta. Sudah saya jual 1.800.000 deh. Nah, itu contohnya. Yaitu jual beli rugi. Boleh. Ini boleh. Nah, tiga-tiganya ini termasuk di jual beli amanah. Makanya nanti harusnya harga modalnya sama-sama diketahui. Nah, murabahah itu sebenarnya cuma itu. Seperti ini murabahah itu. Nah, maka jual beli murabahah yaitu jual beli pada harga modal dengan tambahan harga tertentu yang disepakati kedua pihak. Itulah jual beli murabahah. Jadi dalam jual beli murabahah wajib diketahui harga modalnya dan menyepakati keuntungan atau marginnya. Makanya harus disampaikan harga modalnya dan tidak boleh manipulasi atau berbohong di harga modalnya. Nah, kemudian menyepakati keuntungan atau marginnya. Nah, harga yang disepakati adalah harga modal plus margin keuntungannya. Itulah harga jual belinya. Nah, contoh misal si penjual punya HP yang didapatkan dengan modal 2 juta. Berarti harga modalnya 2 juta. Lalu dijual kepada pembelinya dengan margin, dia bilang saya minta margin 200.000. Nah, maka harga jual beli murabahahnya 2,2 juta. Simpel ya. Sebenarnya seperti itu jual beli murabahah itu. Oke. Nah, syarat-syaratnya apa dalam jual beli murabahah? Pertama, barang itu sudah dimiliki oleh penjual. Kalau dalam murabahah harus seperti itu. Makanya yang jadi bermasalah kalau ternyata dia itu belum punya barangnya. Yang akhirnya yang dikhawatirkan mengikat dengan supplier atau toko yang akan menjual barangnya dulu. Nah, kemudian setelah dimiliki juga harusnya dalam posisi dipegang oleh penjual. Nah, bila transaksinya dengan pembayaran tertunda, murabahahnya dia tertunda kredit atau utang, wajib barangnya bisa diserah terimakan di majelis akad. Nggak boleh tertunda. Nah, ini harus dipahami. Kenapa? Karena kalau barangnya juga tidak diserah terimakan di majelis akad,
kok pembayarannya juga tertunda, itu nanti jual beli kali bil kali. Larangannya kan naha Rasulullah SAW an baiul kali bil kali. Jadi Rasul melarang jual beli utang dengan utang. Kenapa? Karena kalau terjadi akad jual beli dan barangnya tidak bisa diserah terimakan di majelis akad, hakikatnya itu utang. Nah, kemudian ternyata pembayarannya juga nggak dikasih di majelis akad, hakikatnya juga utang. Berarti itu utang ketemu utang. Itu tidak boleh. Dan akhirnya juga tidak tercapai kan tujuan jual belinya, barangnya urung ono, duitnya urung ono. Kemudian yang keempat, wajib diketahui harga modalnya. Wajib diketahui harga modalnya, makanya penjual nanti harus bilang harga modalnya berapa. Nah, yang 5, wajib menyepakati margin keuntungan untuk penjualnya. Seperti yang tadi HP 200.000. Nah, yang ke-6, harga jual beli adalah harga modal plus marginnya itu. Nah, ini kan agak beda. Kalau dengan transaksi ribawi itu kan yang disepakati itu pokok utang dan bunga. Nah, kalau pokok utang dan bunga itu memang kalau diminta untuk menghilangkan bunganya, memang utangnya di sisa pokok. Nah, kalau di murabahah itu total utangnya kalau pembayarannya tertunda yaitu senilai harga jual beli. Jadi di harga modal plus margin itu. Makanya agak susah kalau akadnya murabahah kok minta ngilangin margin. Karena itu sah margin itu kalau jual beli murabahahnya sah. Nah, jadi kalau skemanya jual beli murabahah, ini ada penjual, ada pembeli. Nah, penjual membawa barang dagangan dan memberitahu harga modal dan menyampaikan margin yang dihendaki. Nah, pembeli mengetahui harga modal dan menyepakati margin yang dihendaki, yang total harga modal plus margin tersebut menjadi harga jual beli. Nah, itulah jual beli murabahah. Simpel ya sebenarnya ya. Nah, banyak praktek yang salahnya karena dibuat tidak simpel. Dia bisa mulai memahami kaidah jual beli dan kaidah murabahah. Lalu bagaimana kesalahan praktik murabahah? Nah, kita bahas dulu kesalahan-kesalahannya. Nah, jual beli murabahah yang seharusnya adalah dilakukan oleh dua pihak saja, yaitu penjual dan pembeli. Dan juga seharusnya benda yang dijual sudah dimiliki dan dipegang oleh penjual. Apalagi kalau ternyata pembayarannya tertunda karena memang maunya mau kredit. Berarti juga harus bisa diserah terimakan. Nah, gimana ceritanya bisa diserah terimakan kalau belum dimiliki? Oke. Jadi hanya dua pihak. Namun banyak praktek murabahah yang dilakukan oleh tiga pihak, yang mana sebenarnya penjual belum memiliki barangnya. Nah, ini. Namun banyak praktek murabahah yang dilakukan oleh tiga pihak, yang mana sebenarnya penjual belum memiliki barangnya. Hal ini sering diaplikasikan saat ini baik oleh perorangan maupun lembaga keuangan syariah. Yang terakhir, ada diskusi dari klien kami. Jadi dia diminta ada bisnis properti, butuh untuk membangun rumah. Atau dia butuh untuk membangun perumahannya. Nah, dia itu butuh bahan-bahan baku. Nah, dia butuh bahan-bahan baku. Kemudian menawarkan misalnya 500 juta. Akadnya murabahah. Nah, tapi sama orang yang punya 500 juta itu cuma dikasih uangnya tok. 500 juta. Kemudian nanti dipakai untuk belanja sendiri.
sama yang punya perumahan tersebut. Nah, ini apakah sah menjadi murabahah? Tidak. Kenapa? Karena yang dikasih uang. Harusnya murabahah yang dilakukan itu ngasihnya barang. Dan harusnya yang punya uang itu membelanjakan dulu uangnya kepada toko atau supplier, baru dapat barangnya, dan baru melakukan akad murabahah sama developernya tadi. Nah, kalau cuma ngasih uang kan hakikatnya court itu. Tapi sudah menyepakati marginnya, misalnya 10%. Maka 550 dia harus mengembalikan nanti. Nah, yang 50 jutanya itu riba. Gitu loh. Begitu juga di LKS, sering terjadi seperti itu. Dan bila pengaplikasiannya jual beli murabahah tidak sesuai syariat, bisa berakibat menjadi transaksi yang tidak sah dan atau ribawi. Nah, kan malah jadi serem. Padahal kita maunya syar'i. Nah, ini skema-skema yang salah. Saya buatkan skemanya. Ada penjual, ada pembeli, ini ada toko atau supplier. Maka kalau jenengan diskusinya itu misalnya LKS, nah LKS-nya di sini nih. Oke. Nah, pembeli butuh beras 100 kilo, tapi tidak punya dana cash untuk membeli ke supplier atau ke toko. Oke. Nah, lalu sudah terjadi akad jual beli murabahahnya di sini. Nah, baru setelah terjadi murabahahnya di sini, ini jual beli satu kan. Nah, baru penjualnya membeli kepada toko atau supplier, terjadinya jual beli dua. Nah, habis itu barang dikirimkan langsung dari toko ke pembeli. Ini yang salah nih. Saya tunjukkan kesalahannya. Terjadi kesalahan di nomor 2, yaitu penjual sudah berakad dengan pembeli, namun belum memiliki barangnya. Ini jual belinya tidak sah. Kan hukum asalnya wajib memiliki barangnya. Nah, ini kan belum ada. Maka terjadi jual beli murabahahnya enggak sah. Ini salah satu kesalahannya. Nah, terkadang LKS itu sudah berakadnya di sini. Nanti yang versi benernya solusinya ada. Nah, kesalahan yang berikutnya, penjual pembeli toko. Nah, pembeli butuh 100 kilogram beras tapi tidak punya dana cash untuk membeli ke supplier. Bilang ke penjualnya kan seperti itu. Nah, lalu terjadi akad jual beli murabahahnya, ya. Nah, ini yang kayak contoh saya tadi. Namun yang diberikan, jadi terjadi akad jual beli satunya di sini, namun yang diberikan itu uang kepada pembelinya. Nah, pembelinya malah melakukan jual belinya kepada toko atau supplier. Malah jual belinya di sini. Nah, ini juga skema yang salah. Terjadi kesalahan di nomor 2, yaitu penjual sudah berakad jual beli ya dengan pembeli, tapi memberikannya uang, padahal seharusnya adalah barang kepada pembeli. Maka uang yang masuk di sini itu hakikatnya adalah qard, pinjaman. Gitu loh. Malah ini qard, bukan akad murabahah, bukan jual beli. Dan karena tadinya dia maksud murabahah, maka dia minta margin. Nah, marginnya itu adalah riba. Ini juga sering terjadi di lembaga keuangan syariah. Murabahah ini insya Allah bisa jadi salah satu opsi pengadaan modal kerja, yaitu modal bahan baku. Tapi kalau tidak benar caranya, bisa terjadinya transaksi riba. Contoh lain lagi yang salah. Banyak berarti salahnya ya. Tenang, nggak banyak banget.
Ini penjual, pembeli, toko, atau supplier. Pembeli butuh 100 kg beras. Nah, dia bilang ke sini, saya butuh 100 kg beras. Dan biasanya memang kalau mau murabahah itu biasanya minta DP sekitar 20-30%. Nah, cuman DP-nya itu malah antara pembeli dengan toko. Jadi uangnya itu malah ke sini gitu loh. Uang DP-nya. Padahal kan kalau terjadi jual beli itu pembayaran itu haknya penjual, barang itu haknya pembeli. Nah, lalu terjadi akad jual beli murabahah. Nah, di sini ya. Terjadi jual beli murabahah, namun penjual memberikan sisa uang pembayarannya. Misalnya ini dia mau beli 1 juta, minta DP 20%, yaitu 200.000. Nah, 200.000-nya ke sini. Nanti yang 800 itu ini ke sini. Ini juga sering terjadi. Nah, maka apa? Terjadi kesalahan di nomor 2. Yaitu pembeli memberikan sebagian pembayaran DP itu kepada toko, maka hakikatnya jual belinya itu di sini. Di sini penjual, di sini pembeli. Maka nggak mungkin bisa akad jual beli terjadi di sini. Nah, yang ini itu menjadi talangan alias core, tapi minta margin. Nah, marginnya riba lagi. Gimana? Asik toh kalau belajar muamalah itu? Dan harus konsentrasi. Harusnya sarapan dulu ya tadi ya. Ini kesalahan yang berikutnya. Nah, kesalahan yang berikutnya lagi, masih ada. Oke, pembeli butuh 100 kg. Bilang ke penjual. Nah, kemudian yang benar nih, mulai kelihatan benar nih. Maka memang tidak bisa akad itu antara penjual dan pembeli dulu, karena penjual harus memiliki barangnya dari toko dulu. Makanya jual beli satunya di sini nih. Oke. Nah, kemudian baru terjadi jual beli duanya di sini, murabahah itu. Nah, baru barang dikirim. Nah, yang jadi masalah di sini adalah apa? Jual beli dua ini diwajibkan atas jual beli satu ini. Jadi diikat. Maka penjual mau membeli ke toko kalau pembelinya dia akan membeli kalau barangnya sudah dibeli. Oke, saya mau beli, saya mau murabahah, tapi nanti kalau saya beli barangnya dari toko atau supplier, Anda wajib juga beli. Nah, ini terjadi kesalahan di nomor 3, yaitu apa? Penjual mewajibkan pembeli untuk membeli, yang dikarenakan terjadinya jual beli satu yang bersifat mengikat. Jadi jual beli satu dan jual beli dua itu mengikat. Nah, hal ini menyebabkan multi akad yang hukumnya haram dan membuat akadnya tidak sah. Ini juga salah. Nggak boleh diikat karena jual beli satu itu urusannya di sini. Jual beli dua itu urusannya di sini. Itu dua jual beli yang berbeda. Dua jual beli yang berdiri masing-masing. Maka tidak boleh diwajibkan atau diikat. Gimana? Tambah bingung kan? Tenang, kalau belajar muamalah itu memang awalnya bingung. Nah, nanti kalau udah sering belajar, tambah bingung. Jadi harus tetap semangat. Nah, sekarang kita diskusikan solusi murabahah 3 pihaknya. Dan ini sudah sering dilakukan di bisyarah, namanya bisyarah kredit syariah.
Nah, sekarang solusinya bagaimana? Ini yang standarnya ya. Penjual, pembeli, toko. Nah, pembeli membutuhkan 100 kg beras. Nah, harusnya yang terjadi adalah jual beli satu dulu antara penjual dan toko. Kemudian barangnya dikirimkan ke toko dulu. Barangnya dikirimkan dari toko ke penjual dulu, terjadi serah terima dulu. Kenapa? Biar sah terjadinya akad jual beli duanya ini. Nah, ini sah. Kenapa? Karena sudah terjadi akad dulu, akad jual beli satu, ya, dan barangnya juga sudah diterima oleh penjual. Nah, tapi terjadinya jual beli dua ini tidak boleh mengikat atau diwajibkan. Maka penjual kalau sudah mendapatkan barangnya bilang ke pembeli, ini barangnya sudah ready. Jadi mau beli atau tidak. Begitu loh. Nah, yang nomor 4 ini kan lalu terjadi penawaran akad jual beli dua, murabahahnya dari penjual kepada pembeli. Hal ini tidak mengikat, boleh lanjut beli atau batal. Maka memang ada risiko di sini. Makanya kalau ini dilakukan oleh LKS, kalau nggak jadi terjadi jual beli dua ini, ngapain dia punya barangnya ini? Contoh misalnya murabahah motor, LKS-nya kan harusnya beli motornya dulu. Tapi kalau akhirnya setelah dibeli, nah terus bilang ke pembelinya, motornya itu sudah datang, sudah ada. Wah, pembelinya bilang, wah sorry saya nggak jadi beli. Ternyata saya uangnya dibutuhkan untuk alokasi yang lain. Nah pertanyaannya, terus ngapain lembaga keuangan syariah itu punya motor? Nah ini harus diposisikan dengan benar. Nah maka selama itu tidak mengikat, bisa lanjut beli, bisa tidak, nah silakan itu boleh. Begitu kan. Nah ini solusi satu. Nah solusi dua ini lebih rigid lagi. Tapi bisa dilakukan. Ada penjual, ada pembeli, ada toko supplier. Nah dia butuh 100 kg beras. Nah yang terjadi adalah ya penjual itu berakad wakalah dulu. Jadi kan sebenarnya harus terjadi jual beli dengan toko dulu, tapi mewakilkan kepada yang kebetulan pembelinya juga orangnya. Jadi ini bukan positioning ya, ini berarti wakil ya. Yang kebetulan juga si pembeli, makanya saya namakan itu pembeli. Nah kemudian pembeli menjadi wakil penjual untuk melakukan jual beli satunya. Nah ini bisa dilakukan kenapa? Karena terkadang itu yang akan dibeli itu barangnya itu banyak dan rigid atau jenisnya banyak beda-beda. Nah, bisa jadi penjual atau yang punya uang ini nggak terlalu paham detail, biar nggak salah beli. Maka mewakilkan ke pembeli untuk membelikan. Boleh. Tapi dalam hal ini pembeli itu jadi wakil dulu, bukan sebagai pembeli. Nah, kemudian barang dikirimkan, kan sudah terjadi nih jual beli satu. Nah, barang itu sebenarnya masih bisa dikirimkan dari toko ke pembeli, biar tidak terjadi dua kali pengiriman. Kalau yang tadi kan setelah terjadinya murabahah, barang nanti akan dikirim ke pembeli juga. Nah, tapi kok ketutupan. Nah, yang kelima, setelah barang dikirimkan, itu barang bila sudah di tempat pembeli, ya wajib diterima oleh penjual. Jadi penjualnya itu ke sini dulu untuk mentakobut barangnya. Jadi boleh dikirimin ke tempat pembeli, tapi belum menjadi miliknya pembeli dan nggak boleh dimanfaatkan oleh pembeli. Nunggu penjualnya datang untuk mentakobut, menserah terimakan atau menerima barang tersebut. Gitu loh. Nah, kalau sudah penjual ada di sini,
yang mana dia sudah melakukan jual beli satu walaupun oleh wakilnya, nah maka barang itu sudah ditakobut juga menjadi sah untuk dia lakukan jual beli keduanya, yaitu jual beli murabahahnya. Setelah barang sudah diterima atau dipegang penjual, baru melakukan akad jual beli dua murabahahnya. Ini boleh. Gimana? Nah, pada nomor 6, yaitu jual beli dua, itu tidak sah bila untuk barang mitsliyah, tapi tidak terjadi al-qabdu, penerimaan barang oleh penjual dari toko. Makanya harus ada takobut dulu di sini. Nah, kemudian untuk terjadinya jual beli dua, wajib ada ijab kabulnya untuk jual beli dua. Jangan cuma takobut terus dikasih nyoh. Harus terjadi jual beli kedua, salah satu yang menandakan adanya ijab kabulnya. Oke, deal, harga segini dan lain-lainnya. Kalau mau pakai angsuran, silahkan. Antara penjual dan pembeli. Dan semua akad wakalah, jual beli satu, jual beli dua, itu tidak boleh mengikat. Maksudnya apa? Penjual mau melakukan jual beli dua, kalau pembelinya jadi wakilnya, nggak boleh. Kalau bukan kamu, wakilku yang membeli ke jual beli satu ke toko, aku nggak mau. Wajib kamu. Nah, itu juga multi akad. Kemudian jual beli satunya dengan jual beli duanya juga nggak boleh mengikat. Misalnya sudah ditakobut di sini, kok pembelinya nggak jadi beli. Nah, itu juga tetap jadi risikonya penjual. Gimana? Asik toh? Asik belajar muamalah itu. Maka kita akan paham koridornya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, itu gambaran awal mengenai murabahah, kesalahan praktek murabahah dan solusinya. Nah, untuk itu bisa kita lanjutkan untuk diskusi ataupun ada info-info yang berikutnya. Coach Alfian, Rendra, sudah siap? Saya serahkan kepada jenengan. Coach Rendra. Mungkin Coach Rendra lagi ada halangan. Maka monggo kita bisa masuk kepada tanya jawab dulu. Nah, diusahakan tanya jawabnya mengenai materi ini dulu, walaupun di luar materi juga boleh. Sebentar, ini ada yang nah, nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan dari di sini. Oke, yang resen, kalau mau bertanya bisa resen terlebih dahulu. Nah, nanti kita bisa, karena untuk menyimpulkan fakta itu harus dipahami dulu. Menyimpulkan ini boleh, ini tidak, itu faktanya harus dipahami dulu. Nah, monggo ini ada Pak Izudin Faisal. Siap, silakan Pak Izudin Faisal. Mohon maaf, lagi dari kamar mandi. Siap. Monggo di moderatori. Oke, silakan Pak Izudin bisa langsung bertanya. Teman-teman silakan yang mau raise hand bertanya langsung bisa silakan bertanya atau dalam chat juga boleh. Silakan. Baik, siap, silakan Pak Izudin. Jadi misalkan kita mau ini ya melakukan akad jual beli berkaitan dengan Al-Quran, misalkan jual beli Al-Quran gitu ya. Jadi kita posisinya sebagai penjual, dan kita ingin menjual Al-Quran itu kepada pembeli yang rencana mereka itu ya membelinya itu dengan promosi untuk mendapatkan hasil yang lebih, dalam artian mereka itu mau menjual dengan harga yang lebih mahal begitu. Nah, posisinya kami itu mensuplai Al-Quran dari ini ya,
dari toko gitu kan. Nah, itu memang harus memiliki barangnya dulu atau bisa misalkan pre-order gitu ya. Jadi dari toko nanti langsung memberikan barangnya ke pembeli begitu atau bagaimana gitu. Jadi tadi mungkin saya masih belum begitu paham terkait akad murabahah. Jadi memang karena saya juga baru ya. Jadi berkaitan dengan jual beli Al-Quran. Baru Seperti apa itu. Mas Isudin? Gimana Sir? Baru jual beli atau baru belajar Ini atau baru mau rencana baru mau rencana melakukan ini. Ya, jadi Oke, siap. ceritanya. Oke, yang pertama itu hukum asal jual beli itu harusnya sudah memiliki barangnya. Nah, ini hukum asalnya. Nah, kalau dia belum memiliki barangnya, itu ada akad perkecualian. Ya, namanya kalau dia belum memiliki barangnya, namanya akad salam, ya, atau akad istisna. Nah, akad salam atau akad istisna. Nah, kalau akad salam itu akad pesanan. Kalau istisna itu pesan buat. Bedanya apa? Kalau salam, dia akan membeli lagi kepada pihak lain. Nah, kalau istisna, dia akan membuatnya sendiri. Barangnya dibuat atau diproduksi sendiri. Yaitu harus ada kegiatan sina'ah. Dari bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, dalam posisi jenengan itu melakukannya, jenengan itu sebagai penjual itu juga sebagai produsen atau tidak? Posisinya sebagai perantara sih sebenarnya. Atau ya bisa produsen juga sih. Jadi bisa Ya harus nyetok juga jelas. sebenarnya. Jenengan itu yang buat Al-Qur'annya atau jenengan itu membeli lagi dari pihak lain atau jenengan itu perantara, karena hukumnya beda-beda. Oh iya. Ini kita beli ke percetakan seperti itu. Ya, berarti kan beli dulu ke percetakan kan? Iya, okay. Maka kan yang terjadi di sini memang kalau Anda mau akad jual belinya di sini, berarti bisanya kalau nggak salam istisna. Nah, ternyata jenengan bukan produsen, maka istisna nggak bisa. Berarti bisanya akad salam. Nanti di sininya istisna baru. Nah, maka kalau dia di sininya akad salam, ada 3 hal yang harus dipenuhi. Pertama adalah wajib pembeli itu bayar cash atau lunas. Nah, pembeli jenengan itu mau bayar lunas di depan tidak? Iya. Enggak mau. Maka kalau dia enggak mau, tidak bisa juga akad salam. Nah, itu harus di breakdown lebih lanjut. Nah, kalau di kuliah bisnis syariah, ada nanti penjelasan akad salam apa, istisna apa. Nah, maksudnya apa? Kalau dia tidak mau bayar di depan, jenengan juga bukan pemilik barangnya, maka posisi di sini itu juga masih bisa kalau mau wa'ad. Wa'ad ghairu mulzim, janji yang tidak mengikat. Nah, cuman janji yang tidak mengikat, nanti kalau jenengan sudah punya barangnya, baru menawarkan kepada pembeli, jadi beli enggak? Kalau enggak jadi beli juga boleh. Maka resikonya ada di Anda. Begitu, Mas Bisudin. Iya. Tapi kalau di akad yang murabahah tadi, ketika kita beli Al-Qur'annya, enggak harus kita menyampaikan kita itu dapat kalau dia dari, mintanya akadnya jual beli murabahah dan Anda menyetujui, wajib jenengan ngasih tahu modalnya. Makanya kalau ini hanya sifatnya wa'ad, tidak bisa berakad. Ya pakainya yang musawamah, nggak perlu tahu modalnya. Jadi jual beli biasa aja. Memang ciri khas murabahah itu harus ngasih tahu. Cuman kalau Anda nggak mau murabahah juga boleh. Jadi kayak jual beli tawar menawar biasa.
Begitu. Iya, Sir. Oke. Sampun? Nggih, sampun. Siap. Siap. Oke. Mungkin sambil ada dulu. info yang mau disampaikan dulu, Coach Siap. Render, atau Insya Allah, saya izin minum dulu ya sebentar. Ya. Oke. Siap. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan nanti bisa raise hand. Ini ada 2 raise hand tadi ya, Mbak Agatha sama Mas Arga, ya, waiting list ya. Sambil bertanya di via chat juga boleh ya, pertanyaan-pertanyaannya. Ya, oke, nanti bisa kita pilih pertanyaan-pertanyaannya. Nah, buat teman-teman ini sedikit pengumuman ya, saya sedikit cerita sih. Awal mula saya belajar muamalah ini juga dulu awalnya itu sedikit kesulitan, bingung karena memang tidak belajar secara komprehensif ya. Nah, insya Allah nanti kita ada pembelajaran nih sebenarnya yang lebih komprehensif. Jadi ada 24 pertemuan. Nah, itu materinya apa aja. Mas Ale bisa bantu saya untuk share materinya apa aja biar teman-teman di sini juga bisa melihat. Nah, ini dia. Nah, ini kuliah bisnis syariah. Jadi ini memang program yang kita rancang ya, muamalah aplikatif. Jadi benar-benar sudah apa namanya? Sebenarnya kita belajar muamalah tapi benar-benar aplikatif dan nanti teman-teman bisa banyak ada studi kasus di situ ya, bisa tanya jawab juga. Nah, ini dilakukan secara online ya, bersilabus karena ada 24 pertemuan ya, yang setiap kali pertemuannya itu sekitar ya 2 sesi lah. Dari jam 8 sampai jam 9.30 itu weekend, ada rekamannya juga. Biasanya via Zoom seperti ini dan insya Allah programnya menarik teman-teman. Dan buat teman-teman yang ikutan di hari ini ya, teman-teman dapat buku ya. Salah satu buku kita adalah Udah Sirkain Aja, dan buat yang Pulau Jawa itu dapat free ongkir ya. Kemudian ada materi juga rekaman, e-sertifikat, termasuk jadi member dari Bisaroh dan isi kuliahnya apa aja. Nah, ini ada 24, saya bacain ya teman-teman. Yang pertama ngomongin tentang kaidah bisnis dalam Islam, mengapa muamalah harus sesuai syariah, urgensi fikih muamalah dan konsep harta dan kepemilikan, konsep akad dalam muamalah, termasuk nanti bicara tentang multi akad, jenis-jenis harta haram, akad jual beli al-ba'i, akad jual beli pesan salam, ya, pesan buat istisna, akad istisna, ada ya persyaratan jual beli tempo kredit, ya dropshipper yang sesuai syariah itu seperti apa, nanti kita akan bahas juga. Ada akad sewa jasa atau ijaroh, kemudian ada kepegawaian ijaratul ajir, akad utang dain, ya pinjaman kord, ada ngomongin tentang riba juga, akad gadai, ya akad pengalihan hutang hawalah, perjanjian pertanggungan dauman, akad perwakilan wakalah, akad pinjam barang ariyah, akad permaklaran samsarah, akad sayembara pemberian bonus bersyarat itu ju'alah, akad penitipan barang ada wadiah, dan ada akad untuk investasi atau permodalan sirkah 1, permodalan sirkah 2, dan juga akad permodalan sirkah 3. Nanti ada 3 sesi akan di bawah khas, dan nanti ada FGD-nya juga, fokus group discussion, dan juga ada ujian akhirnya buat teman-teman bisa dapat sertifikat kuliah bisnis syariah. Nah, ini teman-teman harganya murah saja buat teman-teman untuk 1 semester. Kalau kuliah di luar sana kan perlu ya berjuta-juta untuk kuliah 1 semester, ini cukup hanya kalau ngambil SKS di kuliah ini ya teman-teman hanya bayar 650.000 saja, yaitu kalau bayarnya cash. Nah, ini opsi ya, silakan pilih salah satu, nanti akadnya salah satu. Ya, opsi 2 kalau teman-teman nggak bisa cash, pengen bayar 3 kali, kita sepakati 900.000 ya untuk pembayaran 3 kali dalam waktu 3 bulan temponya. Opsi 3 itu pembayaran 1 juta bila diangsur 5 kali, teman-teman bisa 5 bulan. Dan untuk teman-teman yang daftar langsung barengan ya, kalau ada teman, yuk pengen belajar bareng yuk, 3 orang langsung, itu kita kasih harga murah saja 1.500.000 untuk 1 semester ya teman-teman. Nah, ini 1 semester itu 6 bulan. Teman-teman belajar langsung live ya bersama Ustadz Firdi Ferdiansah. Dan kenapa sih kita harus belajar muamalah? Karena salah satu konsekuensi amal ya, agar amal kita diterima, termasuk konsekuensi iman ya.
Ketika kita ngaku beriman, ya kita harus terikat kepada hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana setiap perbuatan kita itu terikat ya pada hukum-hukumnya Allah. Makanya kita harus belajar nih ya aktivitas kita yang memang sering bermuamalah dengan orang lain gitu, teman-teman. Oke, itu pengumumannya, teman-teman. Silakan daftar sekarang ya. Nanti saya kirim di forum chat ya, itu ada link ya. Ya, linknya bisa di bisyarah.id/ ya bisnis syariah. Oke, gitu teman-teman. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan ya, sudah masuk, termasuk yang raise hand. Ini ada Mas Arga. Mas Arga masih bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Siap. Mas Arga dari mana, Mas Arga? Dari Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ustadz. Masya Allah, jauh Sumatera Selatan. Jam berapa nih sekarang di sana? Jam 11 ya? Enggak, 10.16. Sama aja, Tad. Masih WIB juga, Tad. Siap. Oke. Ya, masih siap, WIB. silakan Mas Arga pertanyaannya. Baik. Boleh. Ada 3 poin, Tad, yang mau saya tanyain. Yang pertama terkait transaksi murabahah tadi kan, apabila pembayarannya itu dilakukan dengan angsuran oleh pembeli ini. Nah, angsurannya ini bolehkah penjual itu menetapkan denda, bahasanya itu, untuk menjamin agar pembayarannya ini tepat waktu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kemudian penjual ini mengambil jaminan? Nah, jadi kalau seandainya dia transaksi mobil, dia mengambil BPKB-nya sebagai jaminan, atau kalau transaksi murabahahnya rumah, mengambil sertifikatnya sebagai jaminan. Apakah diperbolehkan? Nah, ini terkait yang transaksi murabahah. Yang kedua agak menyimpang dikit terkait jual beli kotoran, jual beli yang najis tadi ya, yang di awal tadi disampaikan. Sekarang ini kalau kita di dunia pertanian itu kan ada jual beli kotoran hewan kan sebagai pupuk. Kotoran ayam apa namanya, bebek dan sebagainya, kotoran kambing. Nah, itu hukumnya seperti apa, Tad? Kalau di dunia pertanian itu sudah hal yang sangat lumrah kita jual beli kotoran hewan sebagai pupuk. Yang terakhir terkait untuk transaksi ini, skema drop shipper itu apakah boleh, Tad? Karena kalau kita lihat drop shipper itu kan si penjual ini belum menguasai produknya itu. Itu aja, Tad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, itu aja ya, nggak kurang ya? Iya, Tad. Itu borong pertanyaan, luar biasa. Oke, tapi pertanyaannya bagus. Jadi Siap. pertama, ya, jadi kalau kita kan bicara misalnya rukun jual beli. Ya. Nah, satu ada pelaku akad. Siapa? Ada penjual, ada pembeli. Nah, yang kedua itu objek akad. Nah, penjual bawa barangnya. Nah, nanti pembeli bawa pembayarannya. Nah, yang tiga nanti ada ijab kabulnya atau sigotnya. Nah, maka kalau dia pembayarannya tertunda, berarti pembayaran tertunda itu akan menjadi utang. Nah, namun apabila sudah tetap bisa berakad dan sudah sah akadnya, maka yang terjadi adalah pembayaran ini menjadi haknya sini, barang itu jadi haknya sini. Nah, cuman pembayarannya tertunda, makanya jadi utang. Maka apa? Maka kalau ada tambahan terhadap nilai utang, itu jatuhnya tetap riba. Tidak boleh. Walaupun dengan alasan biar dia itu tepat waktu. Ya, sebenarnya tanpa adanya denda memang wajib tepat waktu. Namun kalau dia gagal bayar, ya harus ada pernyataan atau alasan yang memang masuk. Nah, itulah kenapa kalau sudah terjadi utang itu boleh minta rohen, jaminan. Nah, kalau dain, utang itu namanya dain. Dain. Nah, ini semua akan dibahas di kuliah bisnis syariah. Jadi makanya harus paham dain itu apa, rohen itu apa, karena itu berhubungan dengan skema jual beli yang tempo atau kredit. Nah, maka memang idealnya minta rohen kalau tidak percaya. Yang mana rohennya nanti akan dijual apabila dia gagal bayar.
Nah, alasan meminta denda itu tidak sah. Apapun alasannya, karena akan menambah nilai utang. Dan itu selama dulu kan sistem Islam tegak di dalam kekhilafahan, itu syariat Islam dijalankan secara kafah. Maka selama terjadinya di masa kekhilafahan itu tidak pernah ada qadhi ataupun khalifah yang menetapkan adanya diperbolehkannya adanya denda. Walaupun terkadang oleh LKS alasannya itu tidak akan masuk ke dalam pembukuannya dia dan disalurkan sebagai donasi. Tetap nggak boleh. Jadi sebelum berdonasi itu asal muasal harta itu juga harus jelas dong. Nggak boleh sembarangan dengan alasan donasi. Jadi dibolehkan gitu loh. Contoh misalnya Mas Arga itu punya tetangga itu nggak punya motor, padahal dia kerjanya jauh. Terus Mas Arga kasihan, kasihan ya. Ini orang nggak punya motor. Coba kalau punya motor, pasti kerjanya lebih lancar. Nah, biaya mungkin juga lebih bisa efisien. Nah, terus Mas Arga jalan-jalan di pinggir jalan, ada motornya orang. Bisa nggak Mas Arga terus, motor orang ini saya sedekahin ke tetangga saya biar dia bisa punya motor? Kan tetap nggak boleh, walaupun alasannya untuk berdonasi kepada orang lain. Maka meminta denda itu akan menambah nilai utangnya, dan itulah riba. Nah, yang harus dipahami itu kan, kalau dalilnya kullu qardin jaro manfaatan bahwa riba. Setiap utang piutang yang mendapatkan tambahan manfaat, maka itu riba. Baik itu dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Seperti itu untuk jawaban nomor 1. Sudah clear, Mas Arga, atau mau ada yang didiskusikan? Sedikit saja terkait arahan tadi ya. Kalau seandainya terjadi one prestasi sehingga pembeli tadi gagal bayar sehingga jaminannya tadi kita jual. Nah, berapa kita bisa jual jaminan tadi? Apakah seharga sisa outstanding hutang dari pembeli tadi ataukah harga jual pada saat itu? Karena saat mungkin si pembeli tadi udah bayar berapa kali angsuran gitu ya, tapi karena sesuatu hal dia gagal bayar. Nah, jadi kalau secara syariat berapa kita boleh menjual jaminan tadi? Seperti itu. Ya. Ini saya tadi diskusi ini yang nomor 1 dulu. Kalau yang jaminan nomor 2 kan pertanyaannya kan. Oke. Jadi memang kalau MUI itu ada dia pernyataan membolehkan denda di bank syariah, tapi itu sudah dibantah oleh ulama kami. Nanti bisa kami share materinya atau artikelnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apabila sudah terjadi utang, ya itu boleh meminta yang namanya rohan. Ya kan, al-malu lazi yuja'alu wasikotan bidain. Jadi rohan itu kan harta yang dijadikan kepercayaan atas utang. Makanya boleh nggak minta rohan atau jaminan? Boleh selama sudah ada utangnya. Jadi yang namanya jaminan itu hanya boleh diminta kalau ada utang atau ada unsur utangnya. Makanya nggak boleh semua akad kok ujuk-ujuk diperbolehkan minta jaminan. Nah, maka boleh meminta jaminan. Tapi dalam hal ini juga tidak boleh barang yang diperjualbelikan. Dan ini terjadi khilafiyah memang. Tapi menurut kami pendapat yang terkuat adalah tidak boleh menjaminkan barang yang diperjualbelikan. Pertama, yang namanya barang yang dijaminkan atau rohan itu ada syarat luzumnya, syarat yang mengikat. Yaitu apa? Barang yang dijadikan jaminan itu harus dititipkan atau dipegangkan kepada orang yang memberi utang. Makanya kalau barangnya laptop kok dibeli dengan cara nyicil, tapi laptopnya juga dijadikan jaminan, gimana ceritanya? Berarti laptopnya harusnya dikasihin lagi tuh ke penjualnya sebagai syarat menjadi jaminan. Atau memang itu bisa lebih mudah diaplikasikan kalau diwakilkan oleh surat administrasi yang bersifat mengikat atas barang itu. Contohnya apa? BPKB, contohnya sertifikat, memang boleh menjaminkan hanya di suratnya saja yang dipegangkan. Tapi hakikatnya barang yang sudah dijaminkan,
itu maka pembeli itu kalau sudah membeli barang itu jadi miliknya 100%. Nah, setelah itu kalau sudah jadi miliknya, hak tasarufnya juga penuh. Mau dia pakai sendiri boleh kan? Mau dia jual lagi boleh, mau dia sewakan boleh, mau dia hibahkan boleh, bahkan sama dia dibuang itu boleh. Tapi kalau dia terikat akad rohen, itu akan menghilangkan beberapa tasarufnya dia. Contohnya apa? Bisa nggak barang yang kita beli, misalnya saya beli motor ke Mas Arga, harganya 10 juta dengan cara nyicil, yang mana nanti BPKB atau motornya jadi jaminan juga kan. Ya. Nah, setelah saya beli dengan seperti itu, terus mau saya hibahkan ke Coach Rendra, bisa nggak itu motor? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia terikat akad rohen. Maka akan mempengaruhi kepemilikan dari si pembeli memiliki barang itu. Dan semua syarat yang bertentangan dengan kitabullah ataupun meniadakan konsekuensi akad, nah itu syarat yang batil. Maka tidak bisa meminta jaminan, yaitu barang yang diperjualbelikan. Tapi minta jaminannya tetap boleh. Berarti apa? Yang dijaminkan barang yang lain. Tidak boleh objek yang diperjualbelikan. Seperti itu. Walaupun di sini ada khilafiyah. Karena kalau diperbolehkan menjadi kepemilikannya tidak penuh oleh pembeli. Kepemilikan penuh itu berarti mau kita apa-apain tuh boleh gitu loh. Nah, itu jadi hilang gara-gara kalau benda itu dijadikan jaminan. Maka tidak boleh meminta jaminan, yaitu barang yang dijadikan objek jual beli, tapi boleh meminta jaminan barang yang selain itu. Nah, sampai sini dipahami dulu. Ya, kemudian kalau memang sudah ada barang lain yang dijaminkan, itu memang fungsinya untuk dijual dan nanti harganya atau pembayarannya untuk melunasi hutang. Tapi hakikatnya barang yang dijaminkan itu tetap miliknya orang pemiliknya itu yang menjaminkan. Maka harusnya harga jual belinya itu mengikuti keinginannya si penjual, mengikuti keinginannya si pemilik barang jaminan itu. Nah, idealnya memang harga pasar. Contoh, misalnya saya menjaminkan, saya misalnya pinjam uang. Ya, saya pinjam uang ke Mas Aga 10 juta, saya jaminkan motor saya. Nah, maka apa? Nanti kalau ternyata saya gagal bayar, motornya itu dijual dulu. Nggak boleh terus, ya udah nih buat kamu. Jaminannya terus dipek, langsung diambil oleh si pemberi hutang, itu nggak boleh. Maka kalau motor itu nanti, motor tersebut itu dijual dulu. Kalau motornya dijual ternyata 12 juta, ya 10 juta untuk melunasi, 2 jutanya balik ke pemilik motor. Atau sebaliknya, motor itu dijual jatuhnya 8 juta. Maka 8 juta dibuat untuk bayar melunasi utang, dan dia masih utang 2 juta. Dan untuk utangnya yang 2 juta, kalau dia masih minta jaminan lagi, juga boleh. Begitu Mas Arga. Ya. Nah itu insya Allah salah satu pembahasan favorit saya itu di akad rohen ini. Nah itu ada di KBS, insya Allah yang akan dimulai besok. Dan insya Allah itu 24 kali pertemuan, 6 bulan, marem banget. Begitu Mas Arga. Ya. Karena untuk yang pertanyaan ketiga, lihat, ya, soal jual beli kotoran hewan, sama. Oh iya, kotoran hewan. Nah dalam hal ini ada khilafiyah. Nah khilafiyahnya itu ada ulama yang membolehkan selama hewannya itu hewan yang mubah. Jadi contohnya kambing, kalau kotoran kambing itu maka kotorannya mubah. Nah, itu berarti kalau mubah boleh diperjualbelikan. Tapi ada pendapat ulama yang lain yang menurut kami yang rojih, yang lebih kuat, itu semua kotoran, baik hewan maupun manusia, itu
tetap benda yang najis. Maka kalau benda yang najis tidak boleh diperjualbelikan atau ditasarufkan. Maksudnya apa? Dihibahkan itu juga nggak boleh. Maka benda yang najis itu harusnya dibuang, tidak dimanfaatkan. Nah, itu salah satu yang harus dipikirkan kalau Anda bisnis peternakan. Begitu, Mas Argil. Siap. Ya, kalau jenengan ikut di grup, salah satu grup Bisyarah, nanti bisa saya share atau mungkin Jabri pendapat ulama kami terhadap pertanyaan-pertanyaan jenengan itu. Seperti denda tadi, kemudian barang jaminan adalah objek yang diperjualbelikan, kemudian juga benda najis atau kotoran tadi. Begitu. Baik. Siap. Siap. Sudah semua ya? Terjawab ya? Yang dropshipper gimana, Tat? Yang mana? Dropshipper. Oh, yang dropshipper itu sebenarnya ada materi sendiri kalau di KBS, cuman gampangnya begini. Ini ada penjual. Sorry. Tadi juga ada yang nanya soalnya di chat kalau nggak salah. Ini suppliernya. Nah, ini penjualnya, ini pembelinya. Nah, dropshipper itu kan sebenarnya dia berakad jual beli, tapi belum memiliki barangnya. Makanya caranya dropshipper dia, dropshipping. Nah, kalau dia nyetok, biasanya posisinya reseller, bukan dropshipper. Nah, maka sebenarnya dia mau terjadi akad jual beli dulu di sini gitu loh. Nah, kalau dia belum punya barangnya, maka dia harus melakukan akad salam. Yang mana salah satu syaratnya harus cash atau dia bayar di depan, lunas. Nah, itu juga terjadi enggak? Maka jual beli satunya di sini, baru terjadi jual beli duanya. Nah, jual beli duanya itu baru sah menjadi miliknya penjual itu kalau di takobut dulu, dikirim ke penjual. Baru sah dia dikirim ke sini. Nah, kalau dropshipper itu langsung ke sini loh. Nah, ini tidak sah. Karena ada hadisnya kan la tabihu hatta takobido. Janganlah engkau menjual barang yang engkau belum terima. Dalam artian kalau Anda beli, belum ada takobut, itu nggak bisa diakadkan atau diberikan kepada pihak lain. Nah, karena ini berakad jual beli, pengirimannya ini harusnya sah dulu oleh penjualnya. Itu pun kalau dari sisi hikmah, maka kalau terjadi kesalahan pengiriman, kalau misalnya dari sini, itu kalau terjadi kesalahan pengiriman itu sangat besar, berpotensi terjadinya salah pengiriman. Maksudnya apa? Kalau dia kirim ke sini dulu, terus diterima oleh penjual, baru dikirim kepada pembeli, itu potensi salah kirimnya kecil. Kenapa? Karena sudah diperiksa dulu oleh penjual. Dan harusnya memberikan barang yang sesuai yang diakadkan. Nah, yang terkadang tambah salah lagi, udah dikirimnya ke sini, karena kan urusan jual beli satu itu di sini. Maka sebenarnya pembeli itu nggak perlu tahu dan nggak perlu ngerti, nggak perlu berhubungan dengan supplier. Karena dikirim langsung, salah kirim, komplainnya kepada penjual, penjualnya bilang, oh silahkan komplain kepada suppliernya. Nah ini semakin salah. Karena tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jual beli dua itu di sini. Jual beli satu itu di sini. Nah maka dropshipping dalam posisi dia penjual itu tidak sah. Begitu loh. Karena dia posisinya terjadi jual beli. Nah masalahnya dropshipper itu juga ada potensi akad yang lain, yaitu sebagai makelar. Nah, ini 180 derajat berbeda hukumnya. Begitu, Mas Arga. Baik, syukran Ustaz. Siap, Afwan. Monggo, Coach Rendra, dilanjut apabila ada yang mau tanya. Oke, kita lanjut pertanyaan. Silakan teman-teman, tadi kalau mau lengkap masalah dropshipper itu satu sesi sendiri ya, Tat ya. Siap, kita biasanya 2 jam itu ngomongin tentang dropshipper. Insya Allah nanti terbahas masalah reseller, dropshipper, ya itu akan kita bahas di kuliah bisnis syariah 1 semester. Jadi 1 semester 650.000 itu murah banget teman-teman.
Ya, coba 650.000 dibagi 6 bulan kan cukup berapa tuh sebulan? Cuma 100.000 ya sebulan ya. Ya 100 ribuan. Silakan teman-teman ikut ya. Oke, ini Mbak Agatha yuk ya, raise hand berikutnya tadi yang sempat ini. Silakan Mbak Agatha ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Suara jelas ya Ustadz dan Coach Arendra. Siap, jelas sekali. Ya, Ustadz mau nanya 3. Yang pertama itu yang terkait murabahah. Tadi kan syaratnya itu salah satunya barang wajib dipegang sama penjual. Itu literally dipegang barangnya atau cukup tahu aja gitu, Ustadz? Ya, sudah di dalam kekuasaan si penjual. Maksudnya itu biasanya kan dia beli lagi tuh. Kayak contohnya dropshipper ini. Maksudnya sudah terjadi takobut ini. Maka sebenarnya tidak bisa murabahah kok barangnya masih di supplier. Itu tidak bisa terjadi akad murabahahnya dengan pembeli. Begitu. Baru bisa berakad kalau barangnya sudah di bawah kekuasaannya penjual. Begitu. Iya, maksudnya kalau sudah jual beli, barangnya sudah jual beli tapi belum disentuh gitu. Itu gimana? Untuk ditransaksikan kembali tetap nggak boleh, pokoknya harus dipegang dulu barangnya gitu. Ya, intinya itu sudah diterima di bawah kekuasaannya dan idealnya memang barangnya dicek gitu loh. Karena kalau dia masih tutupan, belum dicek, itu kan bisa saja isinya salah. Begitu loh. Ya. Oke, Ustadz. Terus boleh nanya di luar topik ya Ustadz? Ya, boleh, silakan. Ya, pertanyaan yang kedua, misalkan A dan B itu kan bersyirkah Ustadz. Sama-sama perempuan. Suatu ketika pokoknya udah jalan bisnis, running kayak gitu, si B itu meninggal. Berarti kan secara bisnis harus tutup buku dulu. Nah, si B ini sebatang kara Ustadz. Jadi waktu udah tutup buku syirkah, tutup syirkah itu ada keuntungan. Di mana si A dapat sekian, si B dapat sekian. Nah, si B ini kan meninggal dan dia sebatang kara. Sikap si A ini gimana ya, Ustaz? Terkait keuntungan hak milik si B. Apakah boleh dimiliki si A karena si B ini sebatang kara gitu? Atau alokasinya kemana? Seperti itu. Jadi apabila seperti itu, maka si B itu kan sebenarnya punya hak atas bagi hasil kan? Ya. Nah, hak atas bagi hasil itu miliknya si B. Maka harusnya diberikan kepada si B. Cuman dalam hal ini ternyata si B meninggal. Berarti itu menjadi haknya ahli waris. Nah, bisa nggak dicari kerabat-kerabatnya atau orang tuanya? Kalau bisa ketemu, berarti diberikan kepada mereka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau nggak bisa, ternyata, wah saya nyari-nyari info terhadap ini, nggak ada yang tahu. Sebenarnya kalau sistem Islam itu tegak, urusan kayak gitu tuh gampang, tinggal dialihkan kepada polisi atau ke hukum, ke ranah hukum. Nanti harusnya itu menjadi tugas polisi atau Kodim untuk menyelesaikan permasalahan itu. Karena kalau negara itu yang menyelesaikan, insya Allah mempunyai fasilitas untuk mencari tahu ahli warisnya atau yang punya hubungan kekerabatan. Nah, cuman kan kalau dengan tidak adanya sistem Islam yang tegak seperti saat ini, kita kan juga bertanya-tanya, ya kan? Pertama, berapa sih bagi hasilnya? Kalau nggak gede, ya apa ya mau diurusi sama yang berwajib, pihak yang berwajib. Terus benar nggak bisa sampai. Nah, karena dasarnya bukan syariat Islam. Nah, misalnya yang kedua juga tidak ideal untuk dilakukan. Nah, bisa aja sih, cuman ini juga harus dipahami dengan posisi yang benar ya. Jadi bisa dengan cara Anda menyedekahkan senilai harta bagi hasil ini
kepada orang lain tapi atas nama si B, bukan atas nama jenengan. Nah itu kalau udah mentok, ya mungkin opsi itulah yang paling akhir yang bisa dilakukan. Maka tidak boleh memposisikan hak bagi hasil itu jadi milik si A. Itu nggak ada positioningnya sama sekali. Begitu. Ya. Yang ketiga Ustadz, ya. Jika syirkah itu kan mau tutup usaha, kemudian ada aset. Nah, asetnya itu berupa mobil yang saat tutup usaha itu tuh kredit masih jalan gitu loh, Ustadz. Nah, yang menanggung pelunasan kredit itu gimana? Siapa ya Ustadz? Pihak yang mana? Ya, syirkah beli mobil. Gitu kan? Syirkah terus membutuhkan fasilitas mobil gitu kan Ustadz. Secara proyeksi sih ini bisa terlunasi gitu kan Ustadz. Ternyata enggak gitu. Nah, ya, ternyata bukan malah masalah fasilitasnya. Saya mau nanya, akadnya apa dengan mobil ini? Jual beli. Iya, berarti syirkahnya membeli. Iya. Ini berarti kan membeli mobil. Betul. Nah, faktanya berapa harga mobil? Misalnya 100 juta gitu. Iya. Nah, terus sudah ngangsur 20 juta gitu. Betul. Nah, maka kan masih punya utang 80 juta. Ya. Iya. Nah, tapi punya aset mobil seharga 100 juta. Nah, berarti kalau ditanya siapa yang harusnya menyelesaikan utangnya, ya syirkahnya, karena yang membeli syirkahnya. Berarti apa? Berarti bisa nggak mobilnya itu diubah atau diuangkan, dijual lagi? Harusnya mobilnya itu dijual lagi, misalnya jual 95 juta. Maka 80 jutanya harus menyelesaikan ini dulu. Kalau ada sisa 15 juta dan melebihi nilai modal, ini yang dibagi hasil. Gitu. Oke. Nah, yang membeli 95 juta ini boleh salah satunya. Yeah. Nah, dengan cara utang. Yang mana nanti 80 jutanya dialihkan ke dia. Nah, 15 jutanya dia bayar cash. Misalnya begitu boleh. Jadi mobilnya itu milik A, yang mana dia jadi punya utang 80 juta, tapi juga harus ngasih uang 15 juta. Begitu, Mbak Agatha. Iya, iya. Kalau misalkan prakteknya ternyata gini Ustadz, A dan B itu kan tadi skemanya seperti tadi. Nah, suatu ketika di perjalanan itu kan si A bilang, kayaknya kita butuh mobil deh, kayak gitu. Ternyata si B bilang, jangan dulu. Karena sepertinya bisnis kita masih belum stabil lah kayak gitu. Fasilitas pakai yang biasa aja. Terus si A bilang, ya udah pakai uangku aja. Gitu, Ustadz. Karena ini kan syirkah inan gitu. Nah, ternyata akhirnya tutup bisnisnya tutup. Nah, itu gimana? Ya makanya harus jelas yang membeli mobil itu siapa? Si A, syirkah atau si B? Atau si A atau si B melakukan qard, memberikan pinjaman kepada syirkahnya juga bisa. Oh. Gitu loh. Nah, itu harus jelas, semua harta yang masuk ke dalam syirkah itu harus jelas. Maka implikasinya mengikuti akad tersebut. Begitu Mbak Agatha. Oh, jadi kalau qard tuh juga nggak apa-apa ya Ustadz? Ya boleh, tapi kan misalnya A memberikan qard pada syirkah, maka ada kewajiban syirkah mengembalikan senilai qard atau punya utang kepada A secara pribadi. Oke. Gitu. Nah, kalau Mbak Agatha ini kayaknya perlu remedi deh, KBSD. Begitu. Ya, Ustaz.
Siap. Baik, syukron. Jadi Afwan. diharapkan remedi ya, Mbak Agatha, harga khusus nanti. Oke, teman-teman, ini ada buku ya, teman-teman bisa lihat ini buku ya di depan saya, ini buku. Udah sirkain aja, penulisnya Ustadz Firly Ferdiansa. Ini teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman ikut kuliah bisnis syariah KBS 1 semester. Karena ini tinggal seminggu lagi pendaftarannya ya, nanti kita tutup, habis itu kelas kita mulai tanggal 28. Nah, silakan teman-teman ya yang belum join, saya sarankan join ya. Yang memang sekarang belum punya uang bisa melakukan pembayaran 2 kali atau 3 kali, boleh sekali. Mudah-mudahan Allah berikan ya rezeki kelapangannya dan diberikan kelancarannya untuk bisa menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu teman-teman. Oke, kita masih buka pertanyaan atau gimana Ustadz Firly ini di 10.45 masih ya? Ini ya satu lagi yang terakhir Pak Mangku silahkan. Oke, silakan Pak Mangku. Ini pertanyaan terakhir, silakan bisa bertanya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Firly dan host. Saya menyangkut pertanyaan Mas Arga dari Prabu tadi ya. Berkaitan dengan rehan. Biasanya umumnya di bank, biasanya kalau misalkan menyerahkan jaminan si peminjam ini sudah ada klausul dalam perjanjian itu bahwa dia akan berhak semacam menjualkan, merelakan pihak bank atau pihak yang memberikan pinjaman untuk menjual jaminannya gitu kan Ustaz. Ditambah lagi misalkan kalaupun ada biaya-biaya dalam penjualan dan seterusnya itu akan dibebankan. Itu biasanya dalam klausul dicantumkan. Poin pertama, apakah ini termasuk poin multi akad? Pertanyaannya. Yang kedua, kalau jaminan itu kadang-kadang kan tanah atau gedung yang susah dijual oleh si ini tidak punya pengalaman lah katakan orang bisnis ini, orang yang peminjam ini. Jadi kadang-kadang dia meminta jasa dari pihak lain untuk menjualkannya dengan mencari harga pasar yang bagus. Dan itu kadang-kadang difasilitasi juga oleh peminjam dalam hal ini katakanlah bank. Apakah itu juga konteksnya biaya tadi boleh atau tidak? Kemudian apa juga ada poin multi akad? Syukran Ustadz, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gampangnya gini loh, ada penerima utang, ya, ada pemberi utang. Ya. Nah, pemberi utang itu ngasih utang. Nah, nanti dia penerima utang itu harusnya memberikan barang jaminan kepada pemberi utang. Tapi barang jaminan ini tetap miliknya penerima utang. Memang syarat luzumnya itu jaminan harus dipegangkan kepada pemberi utang. Harus, karena itulah positioning adanya akad rohen. Kenapa? Ya. Karena kalau sudah kekunci akad rohen, itu penerima utang tidak bisa sembarangan jual jaminannya. Nah, kalau dijual memang tujuannya kalau dia sudah terikat akad rohen, itu memang tujuannya untuk menyelesaikan utangnya. Jadi dia mengunci benda itu untuk menyelesaikan utangnya. Nah, tapi kepemilikan itu tetap miliknya penerima utang. Maka kalau dia bilang siapakah yang harusnya menjual, ya harusnya pemilik barang dong. Yang mana pemilik barang kalau mengizinkan untuk diwakilkan kepada pemberi utang untuk mengeksekusi atau menjualkan barangnya juga boleh. Boleh. Ya, kalau disepakati. Nah, kalau dipaksa nggak boleh. Nah, maka kalau memang boleh diwakilkan, ya, maka pemberi utang sekarang menjadi wakil untuk mengeksekusi jaminannya untuk dijual. Nah, tapi berapa harga jualnya yang mengikuti pemilik barang, yaitu si penerima utang. Gitu loh. Maka nggak boleh kalau pemberi utang itu jual asal-asalan harganya. Karena apa? Karena yang punya hak atas barang itu pemilik. Maka yang punya hak tasarruf itu ya pemilik. Maka kalau dijual ya terserah pemiliknya mau dijual atau enggak. Atau bahkan harganya berapapun itu terserah yang punya barang. Gitu loh. Nah, cuman kalau dia sudah terkunci di akad rohen sebagai jaminan, maka wajib dijual kalau gagal bayar. Itulah gunanya akad rohen.
Begitu Pak Mangku. Musyawarahnya. Ya. Jadi tidak dalam konteks multi akad di situ ya? Ya kalau dia menyepakati boleh, tapi kalau diwajibkan nggak boleh. Oh. Begitu loh. Wakalah ini kan juga akad. Nah, Ya. maka rohan terhadap wakalahnya juga tidak boleh diwajibkan. Dia bersifat opsional aja. Mau nggak saya wakilin sekalian jual? Karena bisa jadi pemberi utang juga lebih paham cara menjualkannya atau punya relasi-relasi. Nah, cuman nggak boleh terus dipaksa menjual di harga yang tidak disepakati oleh pemilik barang. Nah, biasanya kalau di perbankan atau lembaga keuangan itu, dia yang penting menyelesaikan pokok utang. Yang mana itu bisa jadi harganya jatuh di bawah, itu nggak boleh kalau dipaksa seperti itu. Begitu Pak Mangku. Nah, yang kedua apa tadi pertanyaannya Pak Mangku? Konteksnya ada biaya-biaya dalam hal mewakilkan penjualan tadi karena dia lagi tidak bisa melakukan profesional penjualannya kan, dia butuh jasa kan, misalkan karena asetnya gede ataupun karena boleh nanti kalau gitu, mewakilkannya ini akadnya samsaroh juga boleh. Boleh ya. Yang mana ini berdiri sendiri-sendiri dan samsaroh nanti dapat komisi yang disepakati, itu juga boleh. Gitu. Tapi nggak boleh diwajibkan. Kalau Anda nanti ngasih jaminannya, saya yang wajib jadi simsarnya atau makelarnya. Itu nggak boleh. Nah, kemudian juga barang jaminan itu tidak boleh meminta biaya penitipan. Itu tidak bisa. Hakikatnya itu hanya manipulasi terjadinya riba. Beda lagi kalau biaya pemeliharaan. Itu boleh. Kalau zaman Rasul dulu kan sering menggadaikan kambingnya, kudanya. Nah, itu harus dipelihara. Maka meminta biaya pemeliharaan itu boleh. Tapi ingat, untuk barang-barang yang kalau tidak dipelihara akan rusak atau mati. Maka kalau yang dijaminkan bendanya itu tidak perlu pemeliharaan, yaitu kalau dipelihara dia juga nggak rusak, ya maka tidak boleh meminta biaya pemeliharaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya yang dititipin BPKB gitu loh. Ya BPKB itu kan cuma ditaruh tok. Nah, saya harus pelihara BPKB-nya, nggak perlu kan? Nah, maka meminta biaya pemeliharaan atas barang yang dijaminkan tapi kalau tidak dipelihara juga nggak apa-apa, maka juga kamuflase riba. Begitu Pak Mangku. Syukran Ustaz. Siap, Afwan. Dan kalau berminat, bisa diinfokan lagi untuk kelas bisnis syariahnya. Insya Allah kita akan membahas di 24 kali pertemuan, mau akad rohan dan akad-akad yang lain. Itu juga insya Allah akan didiskusikan per sesi. Begitu Pak Swendra, silahkan di take over. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Siap, terima kasih Ustadz Firly yang sudah menyampaikan materi hari ini. Untuk bahas fikih muamalah ini nggak mungkin sehari ya. 2 jam ini nggak cukup. Benar-benar nggak cukup karena banyak banget ya kita harus belajar jual beli, sewa menyewa, ya utang piutang, kemudian penjaminan, ya wakalah, samsaroh dan kerjasama bisnis. Wah luar biasa. Nah, banyak banget yang harus kita pelajarin. Paling nggak kemarin kita udah ngerumusin yang praktis aja. Paling nggak itu 1 semester atau 6 bulan. Nah, yang mana pembelajarannya insya Allah teman-teman kalau teman-teman ikut kuliah bisnis syariah itu seminggu sekali kita akan belajar, ada rekamannya bisa diulang-ulang ya kan. Kemudian nanti silakan teman-teman mau tanya apa aja juga bisa di situ. Yang mana itu weekend setiap pagi ya meluangkan waktu ya 2 jam lah kurang lebih lah untuk bisa belajar bareng di kuliah bisnis syariah teman-teman. Dan silahkan teman-teman daftar ya. Daftarnya kuliahnya via online ya, daftarnya juga online. Bisa ke link yang saya share di chat itu, silakan teman-teman, yaitu bisaroh.id ya, /kuliah bisnis syariah. Ya, nanti teman-teman silakan hubungin admin saja ya di link itu. Insya Allah teman-teman akan dapatkan juga bonus buku ya yang saya lihat ini. Ini buku udah sirkain aja ya teman-teman.
Oke, silakan teman-teman ya join sekarang juga ya. Karena insya Allah minggu depan sudah kita mulai kelasnya. Nah, ini sedikit Besok pengantarnya. mulainya. Oh, besok ya mulainya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih apa namanya preview ya yang tadi saya kirim. Nah, materinya ada 24, fasilitasnya juga nanti teman-teman jadi member Bisaroh, kemudian juga dapat e-sertifikat ya. Termasuk ini silabusnya kita akan bicara tentang 24 kali pertemuan ya. Dan pembayarannya buat teman-teman yang cash 650.000, tapi teman-teman yang mungkin yang mau dicicil selama 3 bulan atau dicicil selama 5 bulan, kita juga menyepakati opsi-opsi pembayaran yang nanti kita sepakati salah satu akadnya ya. Silakan opsi 1 kalau cash 650.000, kalau teman-teman mau cicil selama 3 kali ya 3 bulan itu di 900.000 ya. Kalau misalnya opsi 5 ya 1 juta itu teman-teman bisa di 5 bulan, dan kalau yang bertiga daftar langsung bisa di 1.500.000 saja untuk 3 orang. Nah, silakan join sekarang juga karena ini kita waktunya terbatas ya, teman-teman. Ya, insya Allah kelas akan segera dimulai. Jadi teman-teman silakan daftar sekarang juga, hubungin admin. Gitu. Siap. Oke, terima kasih Ustadz Firly yang sudah menyampaikan materinya. Sama-sama. Ya, mari teman-teman kita tutup dengan untuk materinya bisa di-share nggak? Gimana? Untuk materi recordingnya bisa Oh di-share? ya, insya Allah nanti kita share. Nanti udah join di grup kita, ya Jumat Berbagi, belum ya? Belum. Ya, belum, insya Allah nanti bisa hubungin admin yang ada di link chat yang saya berikan, ya. Nanti hubungin aja admin, ya. Nanti admin akan mengarahkan untuk join ke dalam grup. Nah, di grup itu biasanya kita sharekan untuk rekaman-rekaman yang sudah kita berikan di Jumat Berbagi ini. Gitu. Tanya, Tat. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.